Besti, welcome back to Besti Edition. Buat kalian semua yang sedang berpuasa, selamat berpuasa. Semoga kita bisa nemenin dengan hal-hal yang baik dan semoga juga puasanya lancar sampai lebaran nanti. Nah, Today Edition adalah Social Butterfly, C. Dan aku hari ini ditemani sama dua perempuan muda yang cantik. Ada Azizah, Sasha dan juga Chelsea. Veronica, hai Besti. Gitu. Hai Besti. Welcome to Besti Edition. Terima kasih loh udah mampir ke sini. Walaupun katanya malu ya ngomong di depan kamera ya. Enggak malu, ini lagi membiasakan diri. Ya kenapa? Kenapa malu kenapa? Lagi membiasakan diri. Lagi membiasakan diri. Tapi pede dong. Pede. Tapi apa yang bikin gak pede itu ngomong gitu, ngobrol gitu? Apa? Ditanyain ketawa bingung gak lo? Oke. Belum terbiasa. Belum terbiasa. Tapi kan emang kedepannya maunya di dunia ini dong. Jadinya Insya Allah. Dikit-dikit bisa. Dikit-dikit bisa. Chelsea ini selain content creator juga punya beberapa bisnis. Ada apa aja? Dan kenapa sih lu mulai bisnis kenapa? Awalnya sih bisnis pertama itu kan F&B dan aku tuh emang suka banget masak, apalagi makan. Siapa sih yang gak suka makan ya kan? Aku suka. Nah dari situ aku mikir kayak makanan aku banyak yang suka. Jadi daripada aku cuma bikin for nothing ya udah sekalian aja aku jualin dan turns out sekarang udah mau jalan 4 tahun. Hah? Iya, udah mau 4 tahun. Waktu itu lo kan pernah jualan jajaran di rumah gue bukan? Iya, itu ya pisang kan? goreng tuh saat itu. Sekarang masih? Sekarang udah enggak karena Ya, sekarang ada apa aja masih? Sekarang aku ada dessert box gitu, Banoffee. Jadi dia kayak pakai karamel, ada Iya, pisangnya. enak. Terus ada Oreo kita lagi juga, puasa. ada Sabar, puasa sabar. ada tiramisu juga gitu-gitu ya, mostly dessert sih. Nah, satu lagi juga aku lagi ngembangin di fashion, tapi turns out ternyata lumayan susah dan progresnya emang slow, jadi aku pelan-pelan tapi tetap masih mau lanjutin sih yang clothing brand ini. Sukses. Zizi mungkin mau bisnis juga, mau bisnis apa? Insya Allah. Pengen coba tapi pelan-pelan. Pengennya apa lo kalau mau pengen bisnis, pengennya bisnis apa? Aku pengen bola gitu apa? Enggak. Apa jersey gitu? Kosmetik. Oh kosmetik pengen karena pengen. Lu suka makeup apa gimana? Aku suka pakai kayak lip treatment gitu. Jadi menurut aku itu kayaknya orang-orang butuh banget gitu. Dan lo bisa pakai terus gitu kan. Oke, Chelsea ini kan sepupunya Rachel V-nya, tapi sering dikira adeknya kan. Nah ini gimana nih kalau Rachel di mata lo tuh gimana? Dia tuh sangat amat mendukung. Ini waktu itu lo jadi content creator berbarengan kah atau karena keikut dia kah atau gimana? Keikut. Makanya kenapa banyak yang ngira adek karena ya banyak yang bilang kan kita mirip dan segala macam. Cuman kita pun maksudnya kita di rumah kita pun juga tidak merasa kayak sepupu atau gimana, udah ngerasanya adik kakak banget karena kita dari kita kecil dari lahir pun udah satu rumah gitu kan sama nenek. Terus kan papa sama papanya Kak Rachel, papaku itu tinggal bareng dari dulu dan mereka berdua bersaudara doang. Jadi deket banget gitu. Sedekat itu. Iya, sedekat itu. Gitu. Umurnya juga nggak jauh beda gitu. Jadi kadang kalau misalnya kayak udah bilang ya udah ini kakak gue, ini adik gue gitu. Ya udah nggak ada sepupuan gitu. Iya. Kalau ini adik nemu di mana nih kalau boleh tahu? Ini kalau ini adik ketemu gede yang akan saya jagain terus. Kalian berdua gimana hubungan persahabatan itu dimulai dari mana? Sejak kapan? Ketemunya gimana? Kita kayak ketemu udah 2 tahun. Coba Zizi yang jawab ya. Coba Zizi jawab. Gimana? Kapan mulai ketemu? Gimana akhirnya deket gitu coba? Jadi ketemu kayak udah 2 tahun yang lalu. Jadi Chelsea itu sahabatnya temen aku dulu. Oh gitu. Jadi kita satu circle. Jadi deket deh. Oh gitu. Simpel gak jawaban gue. Bagus. Kan pelan-pelan dikit-dikit belajar ngomong ya kan, walaupun malu-malu. Nah Zizi ini kan walaupun lu tuh malu-malu kayaknya kalau misalnya depan orang banyak kali mungkin ya orang yang gak dikenal. Tapi kan sebenarnya lu tuh udah bikin konten dari zaman SMA. Nah waktu itu lu gimana tuh bikin, emang gak sengaja kah? Apakah pengen bikin konten-konten buat diri sendiri sama teman-teman akhirnya jadi dikenal? Atau lo emang pengen jadi orang di dunia entertainment kah atau gimana? Enggak, jadi dulu tuh waktu SMA kan zaman Covid, bosen kan. Oh, lu tuh waktu Covid pas SMA, masih kecil. Tunggu. Oke, terus? Jadi waktu Covid itu aku masih SMA, kelas 3. Terus kita di rumah semua kan. Jadi teman-teman sering main ke rumah. Oh, jadi lu awalnya gara-gara kumpul-kumpul di rumah. Kumpul-kumpul, terus iseng aja main TikTok, have fun, tren-tren yang di TikTok gitu, iseng-iseng aja. Terus aku nggak aware kalau orang-orang tuh udah mulai follow. Aware-nya gimana tuh waktu itu pertama kali lo aware?
wah kok banyak juga nih yang follow gue, banyak yang kenal gitu. Karena banyak dia yang minta tahu. foto. Ada yang minta foto? Ada yang minta foto. Tau gak? Gitu. Lo haho gitu Iya. bingung. Terus lo kasih nggak foto? Apa lo nggak mau? Kasih. Kasih. Tapi aku nanya, emang aku siapa gitu? Oh, ternyata lo dikenal juga ya. Gitu awalnya. Nah, dan Zize ini tuh dikenal juga sebagai everyone's best friend, bener nggak? Lo ngerasa gitu nggak sih? Mungkin bisa jadi iya. Mungkin Chelsea mau bantuin? Aku ngelihatnya ini dari aku lihat ya, menurut aku Ziza tuh orangnya kan supel banget ya, jadi dia emang lumayan gampang deket sama orang gitu. Jadi ya mungkin kenapa dibilang gitu, karena emang gampang deket dan gampang dipercaya. Maksudnya kayak nyaman lah orang kalau misalnya deket sama dia atau temenan sama dia. Cie gitu. Zize, cie, Apa iya? Cie. Gitu. Jadi gitu, Zize itu walaupun ya emang umurnya mungkin lo berdua umurnya? Aku 2003. Kita beda 3 tahun. Oh nggak terlalu jauh dong ya? Yang berarti Racha yang Aku agak sama jauh Farah ya? Iya. jauh. Nah kalian berdua juga kan ya di pertemanan itu berarti umurnya beda-beda gitu, terus macem-macem, ada yang masih belasan, ada yang 20-an, bahkan mungkin ada yang 30-an nggak? Ada. Dari circle kalian yang kalian paling look up siapa? Aku nggak look up ke siapa-siapa. Oke, jujur, Zize jujur banget, oke. Jadi diri sendiri. Oh iya. Kalau Aku look up banget ke Kak Rachel sih, soalnya mungkin karena aku kan grow up-nya sama dia kan, bener-bener grow up yang dari bayi gitu. Jadi dan sekarang kita juga ada di lingkungan, maksudnya kerja dan karir yang sama. Jadi banyak aku belajar dari Kak Rachel banget gitu. Dan kita bedanya jauh gitu. Lumayan lah, 5 nggak jauh-jauh banget kan? Ya kalau udah di umur segini 5 tahun mah nggak terlalu jauh-jauh banget ya sih. Bener-bener. Dan kalian kan juga deket sama sekarang kan di dunia entertainment juga, deket banyak sama public figure. Kalian belajar banyak nggak sih sekarang dari dulu? Mungkin dulu anak SMA, lo dulu anak kuliahan, sekarang tiba-tiba dikenal banyak orang gitu. Apa sih yang kalian pelajari akhirnya? Jadi, Coba Zize. Tarik nafas. Buang. menurut aku yang beda sekarang itu cuman kayak jadi lebih banyak dapat perhatian dan jadi harus hati-hati aja. Tapi bukan jadi hati-hati. Bukan jadi ngerubah jadi diri orang lain, tapi lebih ke ngejaga aja biar aku juga tetap nyaman jadi diri aku. Gitu. Oh. Tapi lo jadi jaim gitu nggak sih? Jadi bikin lo jadi jaim nggak? Nggak. Tetap Tapi jadi lebih diri sendiri. Hati-hati. Lebih hati-hati mana yang harus bisa di-share, mana yang enggak gitu. Bener-bener. Chelsea, apa yang dipelajari menjadi orang yang sekarang banyak dikenal orang? Apa ya, ngerasanya mungkin karena banyak banget orang yang melihat dan kayak menyaksikan hidup aku gitu ya. Jadinya bener sih lebih berhati-hati untuk kayak misalnya ingin melakukan apa, karena kan yang kita lakuin itu kan dilihat banget gitu. Jangan sampai bawa pengaruh buruk atau apa gitu. Jadi ya gitu, mesti di-maintain aktivitas dan batasannya gimana nih? Kadang-kadang kan maksudnya kan lo berdua pasti kan pengen gue nggak mau juga jadi orang lain gitu, atau kayak jadi kelihatan kayak so baik atau kayak gimana, tapi milah-milihnya gimana gitu, batasannya di mana gitu? Kalau aku jadi nggak ngepost seharian aja sih gitu. Oh jadi ya udah dibatasin di situ Dibatasin aja. di situ aja. Jadi kayak ya dibanding salah-salah gitu. daripada nanti blunder kan. Jadi paling lebih nggak usah tahu deh, udah nggak usah lihat deh gitu. Tapi walaupun orang ada aja tetap yang ngepost lo gitu kan? Ada. Kalau Chelsea batasannya di mana biasanya? Kalau aku apa ya? Kayak aku nggak terlalu ada batasan banget sih. Mungkin lebih kayak jaga bahasa gitu-gitu aja sih, sesimpel itu aja. Cuman aku emang nggak terlalu tertutup juga orangnya. Jadi tetap biasa aja, tapi ya tetap menjaga gitu. Berarti kalian berdua itu termasuk orang ekstrovert atau introvert? Aku introvert deh kayaknya. Masa? Bisa dua-duanya, soalnya kadang aku kalau udah capek banget aku mau sendiri gitu. Kayak di kamar sendiri nggak ngobrol. Chelsea? Kalau aku ekstrovert banget, Kak. Dia sih. Aku sangat gampang deket sama orang baru, ngobrol sama orang baru. Tapi dia juga bisa ngobrol, cuman mungkin kalau orang yang tiba-tiba langsung banyak gitu kali ya? Ya mungkin ya. Kayak kalau udah banyak orang tuh kayak gini, lo kayak bingung ngomong apa gitu. Ngomongnya sama kita doang. Tapi kan dilihat banyak orang. Kan gak ikut ngobrol loh. Iya benar-benar. Iya kan? Kan kita ngobrol cuma bertiga doang. Mungkin takut salah ngomong. Nanti kan bisa di-cut.
bisa dia. Takut gini loh, takut ngomong epetan gitu ya. Iya, Itu sebenarnya itu ketakutan lo aja. Padahal kan lo kalau ngomong kan nggak pernah epetan. Ya nggak sih? Nah kalau kalian berdua untuk nge-charge energi gitu, apalagi kan ya kalian bersosialisasi, terus kerja juga, belum harus ngurus suami. Gimana caranya nge-charge diri sendiri? Aku dulu tuh. Sulit deh. Aku kalau aku biasa udah capek banget, aku kadang olahraga buat me time. Jadi kayak aku olahraganya tuh nggak sama banyak teman-teman, paling kayak cuma sendiri. Kalau nggak bisa sendiri juga, berdua atau bertiga gitu. Biasanya kayak gitu aku. Lu tuh orang yang nggak bisa sendiri. Bisa nggak pergi sendiri kayak misalnya kayak pergi makan, duduk atau di mall jalan-jalan sendiri? Nggak bisa banget. Masa? Aku nggak bisa banget. Karena kalau jalan-jalan sendiri di mall nggak pernah? Enggak. Nonton makan sendiri? At least ada satu orang yang ikut. Nggak tahu ya kenapa. Masih aneh kali ya? Belum. Karena terbiasa rame mungkin. Enggak, nanti tuh kayaknya nggak tahu deh. Dulu tuh gue juga dulu kayak gitu, tapi makin lama makin kayak oh ternyata bisa sendiri kok gitu. Belum. Karena udah rame kesehariannya. Iya. Kalau Chelsea nge-charge-nya energi. Kalau aku bener sih, aku olahraga sih sama belanja sih. Sendiri ya. Iya, aku tuh suka, juga suka sih sendiri. Aku sendiri mesti kayak at least lihat-lihat baju aja atau apa, nggak harus dibeli semua, tapi itu tuh kayak rasanya enak gitu. Pergi sendiri tuh enak loh. Aku suka. Aku juga suka. Aku nggak bisa sih belanja sendiri. Ingat nggak kita belanja sendiri? Bisa nggak itu kira-kira belanja sendiri kayak gitu? Enggak kan? Yang ada kayak, aduh gimana ini bayarnya? Iya benar. Kemarin nemenin dia belanja. Iya emang kayaknya bukan nggak bisa, belum bisa sih Zee. Belum bisa. Bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Dewasa nanti pada waktunya. Iya, nanti akan bisa. Tenang kan nanti lo kan mungkin udah menikah punya anak kan, nanti bawa anak lo sendiri gitu gimana? Iya, bawa anak sama suami. Oh iya benar. Bener. Iya sama berarti sama. Gue juga suka jalan-jalan sendiri, pergi makan sendiri gitu. Nah kalau kalian berdua katanya suka olahraga, lagi suka olahraganya apa? Aku sih golf dari dulu. Dari dulu golf. Aku lagi suka tenis sama pilates sih. Pilates aku juga suka tapi nggak sesering golf, nggak sesuka. Lo suka banget golf gue juga belum bisa menemukan sih. Seru kalau turun lapangan deh, cobain turun lapangan baru kerasa kayak serunya. Tapi mukulnya lama, maksudnya kayak gilirannya lama, jalan dulu baru mukul lagi gitu kan loh. ada kartnya. Iya tapi kan nggak keringetan yang ada cuma kepanasan night golf, malam-malam nggak panas. Tapi nyamuk. Ya tuh kan. Golf menurut gue lebih ke social sport gitu. Betul. Kayak sambil ngobrol gitu. Tapi bukan yang sport banget. Gue belum dapat exercise-nya bener gitu. Aku lagi coba tenis sih kemarin. Gimana? Bisa? Seru kan? Seru. Tapi tenis juga bukan olahraga yang langsung bisa gitu ya nggak sih? Kayak harus belajar. Nanti kita tenis bareng, oke? Oke. Jawab jujur. Kalian suka bacain komen di Instagram atau di TikTok atau di mana apa enggak? Aku. Jujur. Sebenarnya kalau komen enggak. Tapi tahu nggak sih yang mention terus keluar di itu ya di samping kanan ya? Iya, itu kan kelihatan. Aku suka bacanya di situ dan di situ tuh biasanya orang nulis panjang-panjang. Jadi kebaca. Iya, gitu. Tapi aku kalau kayak gitu sih nggak ngambil. Sebenarnya kan bisa nggak? Gue kalau bisa dimatiin. Iya, gue cuma buka kalau yang gue kenal doang, yang gue follow-followan aja. Aku sih bacanya nggak kesel, tapi kayak kok orang ngurusin segitunya ya gitu. Kalian bacanya lucu, bacanya kadang ketawa, tapi cara ngatasinnya cuman ya diemin aja sih. Mereka tuh nggak pernah aku tanggepin kayak klarifikasi gitu tuh enggak. Chelsea suka baca nggak? Kalau aku jarang bacain lagi. Maksudnya kalau misalnya di tag itu aku juga sama kayak kakak. Maksudnya aku cuma allow yang nge-follow, yang follow aja. Tapi kalau di komen kan pasti kadang kebaca gitu kan. Kadang kalau kebaca aku langsung delete gitu. Soalnya kalau misalnya aku bikin itu mempengaruhi aku, bakal ya maksudnya hari aku yang moodnya pasti bakal jadi hancur atau gimana. Tapi aku memilih untuk ya kalau misalnya ada yang fakta atau apa ya jadiin itu kayak pelajaran mungkin benar gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak mungkin nggak penting atau bukan fakta, aku pasti langsung intinya nggak ditanggepin, cuman buat diri sendiri aja. Iya. Tapi dari semua itu yang pernah kebaca, nggak sengaja kebaca atau sengaja dibaca, hal apa mungkin yang paling kayak gitu? Kenapa lu ketawanya gitu? Banyak soalnya. Yang paling mungkin bikin pikiran atau bikin sedih atau bikin kayak gimana gitu? Kalau bikin down enggak, tapi aku kaget. Cuman kayak, kok ada sih orang yang kayak Contohnya? Contohnya kayak misalnya, aku kan nggak ke Korea.
Belum ke Korea. Oh ini kan suami berangkat udah berangkat Korea karena masuk tim Korea. Visa aku belum keluar karena visa 1 tahun susah banget. Iya benar, tapi gue benar karena kalau visa holiday gampang. Gue visa holiday cepet, tapi kalau misalnya kayak beberapa gue tuh ngerasain kayak Mbak tuh susah banget. Visa ke Korea tuh ternyata nggak semudah itu. Iya terus kayak ini lo tadi baru kesini baru ngurus visa. Terus kayak kan aku nggak pernah update aku kapan bikin visanya, lagi ngerjain apa aku nggak update. Jadi mereka tuh bikin konspirasi sendiri kayak kenapa ya Ziza nggak berangkat. Terus kayak mereka bikin kayak oh ini lagi sebenarnya mau ini nih sama temen-temennya gitu. Oh gitu. Itu cuma bikin drain aja sih kayak apa sih lo semua kenapa sotoy gitu. Iya, padahal gue tuh udah nyiapin ini gitu kan nggak perlu dikasih tahu. Iya, tapi aku nggak pengen juga nge-share ke mereka gitu loh. Iya, yang ngerti. Yang kalau ngapain juga itu urusan lu gitu kan, gitu. Lebih tapi bikin kaget. Gitu kayak ngapain gitu. Lu suka terkejut-kejut gitu? Iya, kalau down bikin kayak sedih enggak, tapi cuman kayak terbelalak. Kayak apa sih gitu. Kok mereka punya waktu buat ini semua gitu loh. Oh, mungkin sambil ngulek kali. Ya mungkin. Chelsea apa yang bikin lo mungkin sedih, down atau mungkin kayak nggak habis pikir gitu? Ada komen apa sih? Kalau sampai down atau sedih sih enggak ya. Tapi kalau misalnya aku sih nggak terlalu maksudnya komen-komen pasti mostly kalau aku ya pasti fisik ya kan. Dan tapi aku nggak menjadiin itu suatu kayak jadi bikin insecure atau apa gitu. Dan ternyata kalau misalnya mau bilang itu berpengaruh banget sebenarnya nggak terlalu, karena kalau bikin itu pengaruh pasti bikin aku jadi termotivasi untuk berubah itu dong. Iya benar. Tapi ya maksudnya ternyata motivasinya sedikit aja gitu. Mungkin emang karena aku orangnya nggak terlalu mikirin. Gitu. Ya motivasi itu ujung-ujungnya harus jadi diri sendiri nggak sih? Iya benar. Dari orang lain, kalau dari orang lain kayak cuman lewat doang, tapi kalau misalnya dari diri sendiri emang ya lo akan melakukan sesuatu ya karena emang diri lo sendiri, bukan karena orang lain gitu kan. Ya, tapi which is menurut gue bagus gitu. Bukan karena orang lain kayak lo harus gini, harus gitu, terus jadi lo kepengen gitu kan. Tapi kalau aku mostly pasti komennya gara-gara gendut sih. Ya udahlah ya. Kalau aku mostly mereka pengen kayak happiness mereka tuh diatur sama mereka, ngerti sih kayak iya lo mendingan gini deh, lo mendingan gitu ngatur gitu harus sama sesuai jalan cerita mereka, skenario mereka gitu. Emang mereka maunya gimana? Lo tuh bersama Arhan terus kemanapun Arhan pergi? Ya mungkin ya, nggak tahu ya kali itu maksudnya doa kan. Makasih sudah mengingati. Mereka kan sayang sama kalian berdua, pengennya kalian berdua terus. Oke, tapi dari semua komen-komen itu pernah nggak sekali waktu kalian ngebalesin? Pernah nggak? Ada pernah nggak ngebales? Kalau aku screenshot, aku post di exclusive story. Kayak misalnya udah lucu banget. Biasanya aku baru nanggepin itu kalau mereka udah nyerang teman, keluarga. Oh, jadi maksudnya di luar dari lo gitu? Iya, jadi karena ada teman-teman aku misalnya baru kenal. Ini kenapa sih kok Instagram gue tiba-tiba kayak gini, emang lo kenapa gitu. Itu kan jadi akunya yang malu gak enak ya. Atau bahkan orang-orang yang gak ada sangkut pautnya sama aku tuh suka diserang juga. Iya, ngerti jadi lagi, baru tuh aku ngepost di story eksklusif kayak story eksklusif itu apa sih? Kayak subscriber gitu. Subscriber, jadi aku ngomong kayak ya kalau mau hate comment ke aku aja, jangan ke yang lain karena akunya malu, ngerti gak sih paham malunya ngerti. Gitu loh. Nyalahin gitu kan. Gitu sih. Kalau Chelsea pernah nanggepin? Kalau aku biasanya kalau misalnya di komen misalnya komen gendut gitu, aku selalu balesnya pakai bercandaan sih, karena kan itu kan komen sesuatu yang negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya aku seriusin kayak nggak seru aja gitu. Jadi aku sering balesnya yang kayak hehe, yang penting lucu atau apa gitu. Tapi ya udah jadiin itu kayak lucu-lucuan aja. Iya. Nah kalian berdua ya kan kalau misalnya di dunia entertainment, kalau mungkin zaman gue juga dulu gitu, kayak kerjaan di dunia entertainment ini kan antara pasti dan gak pasti gitu. Dan keluarga itu kan ada aja yang kayak lu ngapain sih, mendingan lu gini. Nah kalau support orang tua kalian berdua? Kalau aku karena mereka tahu aku ngelakuin ini for fun, yang gak serius, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, bagus sudah bisa ngasilin uang sendiri gitu. Jadi nggak ada larangan disupport. Terus. Chelsea disupport atau kayak aduh kamu nggak mau kerja ini aja gitu, sempet digituin nggak? Kalau aku disupport banget sih, mungkin karena udah ada Kak Rachel duluan gitu. Jadi pas aku sudah terbiasa, jadi ya udah sangat disupport deh, maksudnya sama keluarga besar sangat disupport semuanya gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ngomongin soal orang tua. Kalau kalian berdua ini kalau soal urusan orang tua, apa sih yang bikin kalian males
cerita sama orang tua? Apa kalian berdua tipe yang cerita dari A sampai Z ke orang tua? Zize? Mungkin kalau untuk yang males cerita itu karena kan beda generasi, jadi Iya, beda perspektif betul. pemikirannya. Jadi mungkin itu yang bikin kayaknya nggak bisa semua diceritain deh. Soalnya mungkin nggak akan ngerti juga apa yang dirasain. Tapi lo tipenya lebih cerita ke nyokap apa bokap? Ke Abi. Tapi emang gitu sih, anak cewek biasanya deket sama sama Aku bapak. lebih ke Abi kalau curhat. Curhat. Chelsea, Kalau aku cerita nggak dari A sampai Z? Ke mama ya? Lo lebih deket ke mama? Iya, aku kedua-duanya sih. Mungkin karena pisah kan, jadi ya aku jadinya mesti luangin 2 waktu. Jadi harus cerita ke mama juga, harus cerita ke papa juga gitu. Jadi tapi untungnya karena mungkin mereka umurnya masih muda juga kali ya, dan aku anak pertama gitu. Jadi aku lumayan bisa nyaman untuk ceritain. Tapi tetap masih ada batasan. Dan mungkin dua-duanya open minded juga kali nggak? Iya, karena mungkin kalau aku ya awalnya yang bisa bikin aku terbuka banget sama mereka karena mereka juga ceritain tentang hidup mereka dulu gitu loh. Jadi aku merasa nyaman. Iya, kayak bertukar cerita gitu. Tuh berarti nanti ya itu catatan buat gue kali ya. Nah, Catatan buat gue, buat si Ipung dan si AA. By the way kalian berdua asalnya dari mana sih? Aku Padang. Bakal pulang kampung nanti? Lebaran? Enggak, soalnya aku di Korea. Jadi lebaran pertama bersama suami. Gitu kan? Netizen pengen itu kan. Gitu kan, gue juga jadi ikut gitu. Nah, Chelsea asalnya dari mana? aku Sunda Manado. Nah, kita sama Manado. Iya kan? Tapi aku nggak pernah ke Manado. Enggak pernah? Nggak pernah. Belum pernah? Belum. Terus kalau lebaran nanti biasanya gimana? Di Jakarta, nggak pernah pulang kampung. Oh, jadi nanti kumpul semuanya keluarga? Ya, udah pasti sama Kak Rachel sih, karena kita Ya sama sekeluarga ya? Heeh. Nah kalian kan sekarang Chelsea udah kerja, udah bisa menghasilkan uang sendiri, terus lu juga udah bisa menghasilkan uang sendiri, udah berkeluarga. Ada gak sih didikan orang tua yang dulu mungkin kalian kayak aduh apa sih, sekarang mikir bener juga ya, kayaknya bener deh gitu. Ada gak? Ada. Apa? Karena kan aku orangnya mageran banget dulu ya. Sekarang juga sih masih mageran, tapi Baru gue mau ngomong. tapi sekarang mikirnya kayak oh bener ya dulu Umi pernah ngomong bangun tuh pagi, jangan siang. Nanti rezekinya dipatok. Enggak, kalau dia bilangnya nanti keterusannya sampai gede tuh bakal nggak enak rutinitasnya. Sekarang aku ngerasain kalau aku bangun siang tuh ke bawah, ke siang, sore, ke malamnya semuanya jadi berantakan. Gitu sih. Nah, benar. Iya. Terus mau lo rubah nggak sekarang jadi bangun lebih pagi? Sekarang udah lebih pagi. Jam berapa kalau paginya kalau boleh gue tahu? 9.45. Ya, oke, lumayan lah ya. Lumayan dong. Biasanya dulu jam berapa? Progresif. Dulu siang kayak jam 11, 12. Kok bisa sekolah gimana? Ini di luar udah libur. Oh, udah. Kalau sekolah ya bangun Oke. pagi. Bangun pagi. Chelsea ada nggak? Ada beberapa sih pastinya. Maksudnya kayak yang diingetin dari kecil tuh kan sebenarnya itu kan pengalamannya mereka gitu ya. Iya. Ya maksudnya kayak contohnya beresin kamar deh gitu. Maksudnya biasain untuk apa-apa beresin kamar atau kayak mobil, jangan banyak sampah dan segala macam. Nah, aku nggak dibiasain itu dari kecil gitu. Maksudnya kayak aku dibiasain cuman aku nggak nurut. Ya misalnya aku diingetin tapi nggak nurut gitu. Iya, nah kayak misalnya nih sekarang aku kan udah punya mobil aku sendiri gitu. Pas dulu kayak selalu bilang mobil itu maksudnya ya jangan makan di dalam mobil segala macam. Nah, terus sekarang aku kena dampaknya sendiri. Maksudnya kalau banyak semut dan segala macam, akunya yang repot mesti bawa ke bengkel dan harus disemprot dari dalamnya gitu. Jadi ya makin sekarang makin iya banyak banget sih. Tambah umur nambah oh iya bener lagi gitu kayak dar dong. Pernah nggak berantem sama orang tua sampai ngancam keluar rumah? 3, 2, 1. Kenapa Aziza? Dulu aku pernah sampai nyamperin ke Lipo Mall Karawaci buat nonton mereka manggung. Minjem barang adik atau kakak tapi nggak bilang-bilang. Ya pernah lah ya. Korbannya Karich. Terus suka bawa-bawain barangnya. Iya kayak pinjam ini ya, tapi dia lagi nggak nengok, pinjam gitu.